Damar yang dulu akhirnya kembali. Jaga hati, jaga dita. Jadi kita sampai ke pantai Gua Cemara, mau shoot MV Jaga Hati, Jaga Dita. Arah itu, namanya Jaga Hati, Jaga dita. Ini kan liriknya yang bikin Mas Timek. Terus habis itu Mas Timek ceritain latar belakangnya lagu ini seperti apa. Ternyata lagu ini relate banget sama apa aku dan teman-teman hadapi sekarang. Karena sekarang kalau ditanyain orang kabarnya gimana, kami semua pasti jawabnya adalah seimbang. Tidak terlalu bahagia, tidak terlalu sedih. Iya, action yo. Ini dari mulai workshop terus sampai ketemu kamu nulis skripnya itu waktu berapa lama? Sebenarnya cukup waktunya makan waktu yang cukup lama ya, karena sebenarnya tuh aku udah mulai mikir itu ketika teman-teman lagi perform di Bangka. Itu aku udah mulai interest untuk ini gimana ya untuk jalan ceritanya Jaga Dita kayak gitu. Terus aku coba berusaha untuk dengerin tuh lagu itu, terus udah mulai kebangun. Dan yang pada puncaknya itu ya ketika pas teman-teman itu memberikan sebuah ide tadi, akhirnya yang berkembang untuk menciptakan sebuah musik video yang tadi. Itu berarti kisaran 2 minggu sebelum musik video. Siap, Mam. Apa Mam, kontennya bin masuk. Udah ya. Bin kontennya masuk, kalau nyeneni bareng toh. Aku nggak tahu kenapa baru di lagu Jaga Dita ini kayak petikan-petikannya gitarnya Mas Damar itu baru kembali di lagu Jaga Dita ini. Damar yang dulu akhirnya kembali. Udah di Cobra. Versiku seimbang itu jadi di segala aspek kehidupannya itu seimbang. Kan kebanyakan orang kan misalnya nih karirnya bagus banget, ciri-ciri orang terkenal dan lain-lain, tapi aspek keluarganya kurang beruntung, aspek percintaannya kurang beruntung. Tapi di umur sekarang aku pengennya tuh semuanya seimbang aja, jadi kayak biasa-biasa aja. Dan itu lebih menenangkan daripada harus diunggulkan dengan satu aspek kehidupan tapi lainnya nggak beruntung. Jadi ada salah satu timku namanya Pak Ndut, dia driver kami kemanapun kami pergi. Beliau berkata kalau orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengontrol ego, mengontrol emosi. Karena kalau kita bisa mengontrol ego kita, semua yang kita lakukan itu tenang, semua yang kita lakukan itu seimbang. Bukan kesulitan tapi lebih ke ngakalin tantangan yang perlu dihadapin, terutama masalah cuaca. Jadi klip ini direncanakan selama 2 hari. Cuman memang di hari pertama ada kendala terhadap cuaca yang ya lumayan berubah-ubah. Ya basah pasir tuh udah tidak dicuci. Betul. Ini basahnya cuma dicek-cek nggak apa-apa sih. Tipis kan? Enggak apa? Ya nggak langsung tempias kehujanan kan? Bisa. Nah, kayak hujan-hujan kayak gini masih berani nggak sih harusnya? Make up rambut. Rambutnya jadi Karena ini kita di bulan puasa. Jadi kalau aku sih nggak tergoda ya. Tapi teman-teman lain tuh gampang tergoda. Jadi ada yang tidak puasa, tidak perlu sembunyi-sembunyi karena memang imannya kuat-kuat, walaupun ada yang goyah. Jadi ya paling tantangannya bukan tantangan sih. Momen serunya paling ngeliatin ada yang makan, ada yang menahan lapar. Itu aja sih yang menurutku cukup unik ya, karena kita shoot saat bulan Ramadan. Selamat berbuka. Alhamdulillahnya di hari kedua kita dapat cahaya yang berlimpah sehingga konsep dreamy yang diinginkan oleh tim bisa lebih tervisualisasikan dengan baik. Nanti larinya dibagi 2 orang depan, 3 di belakang. 3 di belakang. Nanti ada yang ini siapa yang mau ya, yang loncat tinggi.
Terus lari muter. Bu, geser kiri, kanannya. Up. Nah, Mas Bagas nih kono sip. Tante, hari ini hari keberapa? Hari kedua bikin MV-nya Jaga Dita. Yeay. Udah belum? Aku sebenarnya dibantu sih dari awal, dibantu sama teman-teman sendiri, dari teman-teman kreatif kayak gitu. Awalnya itu si Imam dia nge-share sebuah konsep yang simple menurut aku. Simple justru malah memberi makna yang lebih karena itu gampang untuk dimaknai kayak gitu. Yang pertama itu konsepnya itu menyusun batu. Ada konsep lagi untuk menanam tanaman. Kita main engklek kayak gitu. Nah, dari 3 permainan itu akhirnya aku korelasikan lagi dengan yang jadi inti dari Jaga Dita itu, yaitu menceritakan tentang keseimbangan hidup untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dalam tiap rilisan karyamu kan selalu ada musik video nih atau apapun itu visual video. Kenapa? Karena aku tipe orang yang selain aku suka baca novel itu, aku suka banget sama visual. Jadi lebih mudah dimengerti. Kayak simboliknya itu di video klipnya ada batu yang berusaha dibalancekan, terus ada yang engklek juga. Kayak kita bisa menang di satu permainan engklek itu kalau kita seimbang. Terus kalau kita mau mainan rock balance itu ya kita harus senantiasa jaga batu itu tetap seimbang. Sama seperti hidup, kita harus seimbang. Kalau kering suara nih. Di umur 25 ke atas ini yang aku cari sekarang adalah keseimbangan, ketenangan. Jadi cita-cita yang memang dari kecil itu, misalnya aku pengen cita-cita menjadi besar, cita-cita itu tetap nggak akan aku hilangkan dari hidupku. Tapi sekarang yang aku betul-betul menjadikan prinsip hidup adalah selalu menjaga keseimbangan hidup. Contohnya? Jadi misalnya rezeki pun cukup, karir juga cukup, terus pertemanan baik-baik saja. Pengennya sih seperti itu ya. Tapi tetap meskipun seimbang itu satu kata yang sepertinya sederhana dan biasa aja, tapi seimbang itu susah untuk kita lalui selama kita hidup. Susah banget. Aku berharap dari apa yang aku buat dan teman-teman buat itu, semoga makna yang ada terkandung dalam musik video itu dapat terimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk teman-teman atau semua orang yang dengerin lagu Jaga Dita. Amin. It's urap adalah bungkus. It's urap adalah bungkus. Wene rasa diwaca. Ayo. Wene rasa diwaca. Night. Yuk. Gini diwaca. Tuh, 2, 3. Cukup. Musik video Jaga Dita. Adalah bungkusnya ras doy. Bungkus sisa sih. Lanjut ke Mat.